Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala. Apalagi alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kewajiban kita, salah satu kewajiban kita yakni sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi dengan hadis yang panjang yang menceritakan tentang 3 orang yang terkunci dalam gua. Ada 3 orang bepergian masuk ke gua, tiba-tiba ada batu yang dinding menutup pintu gua itu tadi. Yang kemudian 3 orang itu mendorong batu sama sekali tidak bergerak. Maka kemudian salah satu dari 3 orang itu mengatakan tidak ada jalan keluar dari gua ini kecuali dari Allah Ta'ala. Caranya, ayolah kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita jalani. Kita pamerkan kepada Allah Ta'ala, dan kemudian dengan sebab itu kita mendoa kepada Allah, dan dengan itu insya Allah nanti kita akan bisa keluar. Makanya 3 orang itu kemudian saling mendoakan. Dia dilihat, dia ceritakan nama andalan dia yang dia bisa persembahkan kepada Allah Ta'ala. Salah satunya dari 3 orang itu adalah ada orang yang dia ngopeni 2 orang tuanya. Tiap pagi, sore dia selalu menyiapkan air susu untuk orang tuanya. Dan dia sudah mengikrarkan dalam diri dia, kalau orang tua saya belum kenyang, saya tidak akan memberi minum anak istri saya. Pokoknya orang tua saya harus saya dahulukan. Itu semacam itu. Itu bentuk ketika orang mengutamakan itu ya semacam itu. Sampai orang tuanya walaupun anaknya nangis, dia tetap utamakan orang tuanya. Nah, ini pada orang tua ya sama. Bahkan kalau kepada Rasulullah berarti lebih dari itu. Mau tadi orang anaknya nangis, tidak. Ya pokoknya kalau orang tuanya belum puas, belum kenyang, tidak akan kenyang. Nah itu gambaran-gambaran itu saja yang orang yang memuliakan orang tuanya saja. Itu akhirnya dengan dia berdoa itu, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan. Akhirnya ketika orang itu selesai berdoa, maka batu bergeser sedikit. Orang yang kedua berdoa, batu bergeser sedikit lagi. Orang yang ketiga berdoa selesai, batu akhirnya bergeser, dan ketiga orang itu keluar. Jadi ini ada orang yang mengutamakan kepada orang tuanya saja, itu sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala untuk diberikan solusi dari permasalahan. Apalagi ketika orang itu mau mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari orang tuanya, makanya dia bisa lebih lagi untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Kalau ibaratnya ceritanya sekarang kita ini ngalap barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kurang lebihnya semacam itu lah. Orang-orang ke kuburan itu cari ngalap berkahnya, kiai siapa gitu ya, kita ke sana itu untuk berkah gitu. Nah, semacam itu. Mestinya kalau kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari itu. Itu orang yang mengutamakan, orang yang lebih mencintai, orang lebih memprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anaknya, dan dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Berarti kalau orang mengutamakan Rasulullah, terus nanti dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, enggak mungkin. Kalau orang ini mengutamakan Rasulullah, tentu orang akan memperhatikan orang tuanya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua merupakan akhlakul karimah yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dia dengan anaknya kayak apa? Kalau orang itu mencintai kepada Rasulullah, maka orang tua akan menyayangi anaknya, memberikan pendidikan anaknya, memberikan adab, memberikan akhlak, dan memberikan ilmu-ilmu yang manfaat kepada anaknya. Bagaimana dengan manusia yang lain? Justru ketika orang itu mencintai Rasulullah,
maka orang itu akan punya akhlak ketika bergaul dengan manusia dan yang lainnya. Dengan siapapun dia punya akhlak yang baik. Karena memang salah satu bentuk mencintainya kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita ini mau mempelajari warisan-warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan Rasulullah itu kan ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Hadis. Itulah. Atau kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan ilmu itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Faraid. Kalau kita ini mencintai kepada Rasulullah, ya mestinya kita akan tiru betul bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah. Kita pelajari, kita pahami, dan kemudian kita praktekkan. Kalau kita ibaratkan orang berani berkorban demi mendapatkan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Seperti misalnya ini, kalau ada orang gandrung dengan artis itu, ketika orang gandrung dengan artis, orang punya idola artis, itu kan ditiru nih. Konser di dimanapun dia tonton, harga berapapun, tiket berapapun dia bayar, perjalanan sejauh apapun dia jalani, itu begitu. Dan sampai bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bentuk potong rambutnya, dan perilaku-perilaku yang lain dia tiru. Itu mereka orang-orang yang mengidolakan artis. Tapi hati-hati, karena Rasulullah menegaskan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia idolakan nanti di hari kiamat. Kalau dia mengidolakan artis ya silahkan, karena besok di hari kiamat ketemu artis menang. Ini akhirat ketemu ono arep pentas barang nonton pentas konser nyanyi ning ngerokok ono tutup-tutup ono kalau pengen gitu ya. Bagaimana seorang artis yang menantang dengan neraka. Apa kita masuk neraka, nanti kita malah bisa konser di neraka. Nah, dengan entengnya dia mengatakan begitu itu ya, karena dia belum tahu yang namanya neraka itu kayak apa. Dengan lihat, coba aja besok kalau dia sampai neraka, lihat neraka langsung, nggak akan dia bisa berkata semacam itu. Itulah karena orang tidak punya keimanan dia semacam itu tadi. Makanya kembali kata dia, ayolah. Kalau kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala potensi yang kita punya, ya segala potensi yang kita punya kita kerahkan, kita arahkan agar supaya kita ini bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aspek kehidupan kita semuanya. Dan Rasulullah mengajarkan itu semuanya. Rasulullah mengajarkan kita terkait dengan akhlakul karimah, urusan kita dengan orang tua. Karena kalau Rasulullah mengajarkan itu pun juga hukumnya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Waqfid lahumu janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Urusan kita dengan orang tua ini urusan yang penting. Bahkan ketetapan Allah Ta'ala ini kita diperintahkan yang pertama beribadah pada Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua. Itu urusan orang tua ini nomor 2 setelah orang tua, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua itu tadi berdasarkan ajaran Rasulullah. Dan kita jalani karena Allah, lebih itu rangkaiannya semacam itu. Jadi bukan berarti kok kemudian kecintaan orang kepada Rasulullah menghilangkan berbakti dia kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana dengan anaknya? Muslimin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik. Dan Rasulullah mengingatkan ini, wa an yu'addabar rajulu waladahu
afdalu min ayyatasaddaqa binisfi sha'in fi kulli yaumin aw kama qala. Sungguh seseorang itu mengajarkan adab kepada anaknya, ya, dia mengajarkan adab pada anaknya, dan ketika anak itu mau menjalani adab itu dengan baik, itu lebih baik dibandingkan dengan orang itu sedekah setengah sok setiap hari. Misalnya satu sok, kalau kita bicara di zakatul fitri, zakat fitrah, berarti apa? Fiteranya kan 2,8 kilo, gitu ya. Sekarang itu 2,8 kilo, atau kalau saya lebih condongnya lebih senang dibulatkan aja menjadi 3 kilo. Misalnya berasnya 10 kilo, kayaknya berasnya sekarang berapa paling murah segitu, 10, 12, kita anggap 10 saja, berarti 3 kilo. Setengah soknya berarti 15.000. Orang sehari sedekah 15.000 itu masih kalah dibandingkan dengan orang tua ini ngajari anaknya adab dan anaknya jadi punya adab. Itu sama saja atau bahkan lebih baik daripada setiap hari orang infak, orang sedekah 15.000. Pentingnya kita ngajari anak-anak kita ini dengan adab supaya nanti mereka jadi punya akhlak. Di adab itu kan nilai-nilai kemuliaan yang berdasarkan norma, berdasarkan aturan, berdasarkan sopan santun yang berlaku di masyarakat. Tapi kalau akhlak itu nilai-nilai kemuliaan yang ada nilai ibadahnya. Beda. Kalau adab, orang yang punya adab belum tentu dia punya akhlak. Kalau orang punya akhlak pasti punya adab. Memang adab itu awal dari akhlak. Orang berbakti kepada orang tua, orang sopan kepada orang tua. Alhamdulillah kalau kita orang di Jawa ini kan aturan apa, norma-norma yang ada kan semacam itu. Tata krama memang semacam itu. Dengan orang tua itu dengan bicara yang sopan. Kita berdiri, kita mau berdiri, ada orang tua dulu. Hormat kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Itu yang ada di norma-norma kita sebagai orang Jawa. Loh, kalau itu kemudian dijalani karena Allah, itu lebih baik lagi. Kalau orang menjalaninya karena norma, itu baru masuk kategori adab. Tapi kalau orang jalani karena Allah, itu akan jadi akhlak, sehingga orang akan dapatkan pahala dan dapatkan kebaikan dengan itu tadi. Kalau soal adab, orang-orang di barat sana, di negara-negara maju, adabnya luar biasa sana. Adabnya wong antri, adabnya mereka tolong-menolongnya, adabnya mereka peduli pada orang lain, itu bagus. Tapi karena mereka menjalaninya cuma karena norma yang berlaku di masyarakat atau di negara itu. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, kita jalaninya karena Allah, sehingga kita bukan cuma soal adab saja, tapi itu akan menjadi akhlakul karimah yang menjadikan pahala buat kita semuanya. Hebat, al-Islam itu hebat. Banyak muslimin rahimakumullah, kalau dikatakan di sini mengutamakan Rasulullah, ya bukan berarti orang kemudian melerwake untuk meninggalkan kewajiban mendidik anak-anak kita dengan didikan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus memang tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kita mau mengikuti beliau, luar biasa. Norma-norma yang ada di masyarakat ini, yang memang tidak melanggar dari aturan-aturan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin menambah nilai kebaikan kita di hadapan Allah Taala. Wan nasi ajmain. Demikian juga ketika orang bergaul dengan orang lain. Jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana orang kita ini bergaul dengan orang lain. Ada aturan-aturannya, ada ketetapannya, dan ada dicontohkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu orang yang sayang pada anaknya. Dia itu anak-anak kecil dan anak-anak kecil semuanya bahkan. Beliau itu juga sangat memperhatikan kepada umatnya. Ya semacam itu tadi.
Nampaknya kalau beliau salah satunya, beliau pernah waktu sedang keluar lewat di satu keramaian, tiba-tiba ada anak kecil yang memegang tangan beliau di kiri dan kanannya, ya, dalam hadis seperti itu. Kemudian si anak itu narik Rasulullah jalan-jalan muter-muter, dan oleh Rasulullah diikuti. Gak mungkin saya rasa Rasulullah ketika jalan kan gitu, pelaku gitu, udah angin. Saya rasa nggak begitu. Rasulullah kalau pergi keluar dari rumah ini kan memang ada keperluan yang penting. Ya, dakwah jelas, nggak ada boleh angin oleh delok-delok kahanan. Sumpah aku yang ngomah, ini kan orang sekarang. Nah, karena ada keperluan, tapi ternyata ketika ada anak kecil jalan-jalan muter-muter oleh beliau juga diikuti. Gosek kalau lebih kurang ngerti aku repot, ini urusan kokah, malah mau tarik, mau bang-bang, tidak begitu juga. Itu akhlakul karimah dari beliau itu dengan anak kecil. Beliau sangat menyayangi. Ya, demikian juga nanti kalau kita dapati juga dengan orang-orang yang lain yang lebih dewasa dan sebagainya. Beliau sangat peduli dengan mereka. Senang orang-orang itu bergaul dengan beliau itu senang. Kalau bisa dekat-dekat dengan beliau itu senang banget. Kenapa? Karena pasti akan dapatkan ilmu. Itulah bentuk kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada di para sahabat. Kenapa? Karena memang akhlak beliau itu luar biasa. Nah, itulah muslimin rahimakumullah. Kalau di hadis ini kami ditegaskan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tetap Rasulullah itu kita cintai, lebih kita utamakan. Maksudnya dalam kita ini bergaul dengan manusia, dalam kita ini mendidik anak-anak kita, dalam kita ini berurusan dengan orang tua kita, semuanya kita jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wujud kecintaan kita kepada beliau. Muslimin rahimakumullah. Allah untuk sementara kita cukupkan sekian dan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.